Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Angela Matapuri dari Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Di sini saya akan menjelaskan jaringan kampus. Sebelumnya saya sudah sebelumnya kalian sudah tahu kan apa-apa saja yang ada di kampus, jaringan apa-apa saja yang ada di kampus. Lanjut saja kita mengenal jaringan kampus, mengenal jaringan kampus. Nah, di sini saya sudah menyiapkan modul ataupun ringkasan untuk eh, mem- menjelaskan jaringan kampus. Nah, pertama-tama mengenal jaringan kampus. Apa-apa saja sih yang ada di jaringan kampus? Nah, dari perkembangan jaringan komunikasi ada di mana-mana dalam masyarakat informasi saat ini. Dan jaringan kampus adalah inti strateginya. Ada beberapa contoh kampus termasuk pabrik, sekolah, dan taman. Dapat dikatakan semua ada di kota kita atau wilayah kita, kecuali jalan dan area pemukiman terdiri dari kampus. Adapun beberapa jaringan kampus terdapat 5, yaitu skala jaringan, target layanan, dukungan layanan, mode akses, serta atribut industri. Nah, untuk skala jaringan, jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jaringan kampus kecil, menengah, dan besar, yang masing-masing berbeda dalam hal jumlah penggunaan terminal ataupun network elemen. Kadang-kadang, jaringan kampus kecil dan jaringan kampus menengah secara kolektif disebut jaringan kampus kecil dan menengah. Nah, kemudian ada dukungan layanan jaringan. Dukungan layanan jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus dengan layanan tunggal dan multi layanan. Tergantung pada layanan yang dibawa. Kompleksitas layanan dibawa pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Pada awalnya, jaringan kampus hanya membawa layanan data dan layanan lainnya didukung oleh jaringan khusus yang berbeda saat ini. Sebagian besar perusahaan kecil dan menengah memiliki jumlah layanan jaringan yang terbatas. Sebagai contoh, perusahaan kecil yang menyewa kantor di gedung perkantoran menggunakan infrastruktur jaringan yang disediakan oleh pemilik gedung perkantoran. Kemudian, jaringan kampus besar yang canggih adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jaringan ini biasanya melayani kampus besar yang dimana berbagai layanan dasar seperti manajemen pemadaman kebakaran, pengawasan video, manajemen kendaraan, dan kontrol konsumsi energi. Disediakan jika jaringan khusus digunakan untuk setiap layanan dasar, biayanya akan sangat tinggi dan O&M. Akan sangat kompleks untuk mengubah hal ini. Teknologi digital dan internet secara bertahap diperkenalkan untuk layanan-layanan dasar. Dengan demikian, hal ini memfasilitasi internet yang sudah matang dan jaringan komputer secara bertahap dibuat untuk mendukung berbagai layanan. Kemudian ada 4, yaitu mode akses. Nah, pada mode akses, jaringan kampus memiliki 2 mode akses, yaitu pertama berkabel dan kedua nirkabel. Nirkabel yaitu jaringan wireless. Sebagai besar, jaringan kampus saat ini merupakan hibrida antara kabel dan nirkabel. Yang mana nirkabel bebas dari pembatasan lokasi, port, dan kabel.
dan oleh karena itu dapat digunakan secara fleksibel. Jaringan kampus tradisional adalah jaringan kampus berkabel. Dari sudut pandang pengguna, setiap perangkat pada jaringan kampus berkabel terhubung ke port Ethernet di dinding atau di atas meja. Melalui kabel Ethernet, koneksi ini biasanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain dengan demikian. Kemudian arsitektur jaringan kampus berkabel biasanya terstruktur ataupun beraturan dan berlapis dengan logika yang jelas, pengelolaan yang sederhana, dan pemecahan masalah yang mudah. Kemudian jaringan kampus nirkabel sangat berbeda dengan jaringan kampus berkabel. Jaringan ini biasanya dibangun di atas standar Wi-Fi atau standar wireless local area network. Terminal wireless local area network tersambung ke titik akses WLAN AP menggunakan protokol antar muka udara. Untuk pengoptimal jaringan harus dilakukan secara berkala berdasarkan situasi layanan jaringan untuk memastikan kualitas jaringan. Jaringan tanpa kabel juga rentan terhadap gangguan dari sumber sinyal eksternal yang menyebabkan serangkaian ketidaknormalan yang sulit ditemukan mengingat koneksi kabel tidak terlihat dan terputus-putus, kelainan terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk diproduksi. Nah, di sini pada jaringan kampus terdapat 5 jaringan, tapi di sini saya jelaskan hanya 4 jaringan. Yang mana 5 jaringan tersebut yaitu MAN, WAN, LAN, PAN, dan WLAN. Untuk MAN yaitu Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan komputer di suatu wilayah ataupun kota dan menyangkut wilayah sangat besar. Kemudian ada WAN, One with Area Network, menghubungkan komputer antara kota, provinsi, negara, bahkan benua. Kemudian LAN itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu tempat, otomatis tidak mencukup hanya tempat itu saja. LAN yaitu Local Area Network, menghubungkan beberapa komputer dalam satu tempat, pendekatan seperti rumah, gedung, lab, rumah sakit, ataupun sekolah. Nah, untuk WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cukupnya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Kemudian Wireless Local Area Network adalah singkatan dari WLAN, jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio ataupun wireless sebagai media transmisinya. Jadi, untuk menghubungkan antara perangkat seperti antar komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat dari pengenalan jaringan kampus. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Good day.